Dan yang harus kita usahakan adalah supaya ketiga fase tadi itu rentang waktunya jangan terlalu lama, gitu ya. Harus diakselerasi gitu loh. Bahwa di berbagai bagian dunia tertentu kelaparan itu sudah terjadi. Ada sesuatu hal di balik itu, ya, bahwa peluang juga itu bisa menjadi krisis. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan peluang ini, kita betul-betul bisa konyol gitu. Gitu. Assalamualaikum Bapak, selamat sore Pak Sarwono. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Baik, baik. Terima kasih nih Pak sudah menerima tim kami, tim media YBB. Oke Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan Nadia sampaikan terkait dengan peranan Yayasan Bakti Bangsa di era bonus demografi ini. Kita ketahui bersama bahwa visi YBB yaitu terwujudnya kesadaran dan kepedulian untuk melakukan pengaturan kompetensi, sumber daya manusia Indonesia dan karakter bangsa dalam memanfaatkan peluang bonus demografi seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana menurut Pak Sarwono kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia akan pentingnya kompetensi SDM di era bonus demografi saat ini Pak? Saya rasa dibandingkan dengan tahun di mana YBB didirikan, tahun 2015, sekarang sudah trendy begitu. Orang mulai paham, tahu tentang bonus demografi, jadi cuman itu kan nggak cukup, betul. Itu harus disertai juga dengan komitmen untuk berbuat sesuatu. Nah ini yang saya kira masih harus dikejar oleh kita, ya komitmen untuk berbuat sesuatu ini. Jadi mungkin masih belum besar gitu ya Pak kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Indonesia SDM gitu ya, kompetensi di SDM gitu ya Pak? Ya kan memang ada siklusnya begitu ya, memang begitu. Artinya setelah orang itu tahu dan sadar, nah dia kemudian ingin menumbuhkan komitmen, baru ingin gitu. Gitu? Baru dalam fase ketiga lantas orang berbuat. Dan yang harus kita usahakan adalah supaya ketiga fase tadi itu rentang waktunya jangan terlalu lama, gitu ya. Harus diakselerasi. Gitu. Berbicara tentang pentingnya kompetensi itu ya Pak. Kompetensi yang seperti apa begitu Pak? Yang menjadi perhatian gitu ya, yang penting. Ya sebetulnya kompetensi itu akan ada dua macam ya. Yang namanya kompetensi teknis, gitu. Atau yang juga biasa disebut hard skills, ya. Yaitu kemampuan untuk katakanlah mengoperasionalkan pekerjaan-pekerjaan teknis. Gitu. Misalnya kalau seorang ahli mesin dia harus ngerti betul seluk-beluk jalannya mesin itu, pemeliharaannya dan seterusnya. Nah juga ada kompetensi yang penunjang atau yang disebut soft skills ya. Yaitu kompetensi yang menyangkut kemampuan komunikasi, gitu, kemampuan untuk bekerja sama, gitu, kemampuan untuk menjalin hubungan ya antar sejawat atau dengan masyarakat dengan tidak memandang suku, agama, ras, gitu ya. Kemudian kemampuan kolaborasi dan seterusnya. Tapi di atas kedua itu ada hal lain yang lebih penting ya, yaitu akhlak, ya. Kemudian juga kreativitas, ya. Keberanian mengambil risiko, gitu. Jadi ada jenjangnya begitu ya. Lalu generasi muda ini kan menjadi tulang punggung gitu ya Pak di masa era bonus demografi ini gitu, karena mereka juga termasuk dalam kelompok penduduk usia produktif seperti itu. Lalu apa sekiranya upaya yang bisa dilakukan agar tantangan demografi dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat luas, terutama bagi kaum muda itu? Yaitu kita harus memperhatikan ketiga hal yang tadi disebut ya, yaitu kompetensi inti, kompetensi penunjang,
Dan soal-soal yang di atas itu yaitu seperti integritas, gitu. Kemudian juga kejujuran, kemampuan mengambil risiko, kemampuan untuk melihat peluang, gitu. Dan juga wawasan. Jadi itu semuanya harus di address begitu, dialamatkan. Dan kemudian nanti setiap orang diusahakan supaya tertempatkan sendiri menurut bakat dan kemampuan yang ada pada dia gitu. Oke. Gitu. Jadi karakter tadi menjadi modal utama gitu ya Pak ya? Integritas, kejujuran, kemudian juga kreativitas, kemampuan atau ini ya keberanian untuk mengambil risiko, gitu, kemampuan untuk melihat peluang. Gitu. Oke. Lalu kita ke masa saat ini nih Pak. Indonesia dan seluruh dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 seperti itu. Banyak terjadi PHK yang terjadinya migrasi dari kota ke desa karena banyaknya masyarakat juga yang kehilangan pekerjaan dan kembali ke kampung pastinya. Bagaimana pendapat Pak Sarwono, seharusnya pemerintah daerah berperan dan menyikapi hal ini seperti itu Pak? Saya kira yang paling penting untuk diurus adalah kesehatan. Dinomorsatukan juga ya, dinomorsatukan dulu. Dan oleh karena itu himbauan dan petunjuk-petunjuk untuk menjaga diri selama COVID ini itu harus dilaksanakan. Yang kedua adalah pemerintah, apakah itu pusat maupun daerah, harus juga memahami bahwa dalam keadaan seperti sekarang itu peran pemerintah itu terbatas. Nah, jadi pemerintah daerah juga harus mampu merangkul sebanyak mungkin komponen masyarakat untuk bisa bekerja sama. Dan kemudian juga kalau orang sudah masuk ke desa lagi, kita mesti ingat bahwa pedesaan itu mempunyai satu kelebihan. Dia bisa menjadi tempat untuk bercocok tanam, beternak, ya, mengurus perikanan. Betul. Nah, sedangkan dalam situasi sekarang makanan itu menjadi sangat penting untuk diurus karena pandemi ini juga menciptakan ancaman kelaparan global, tidak hanya di kita. Dan kalau kita rajin lihat televisi di dunia internasional dan rajin mengikuti berita, kita sudah bisa melihat bahwa di berbagai bagian dunia tertentu kelaparan itu sudah terjadi. Betul. Dan jadi kita harus kreatif gitu ya. Jadi kreatif. Dan pandai melihat peluang, apalagi kalau dalam krisis itu juga harus diingat bahwa krisis juga dengan sendirinya menciptakan peluang. Gitu. Oke Pak. Kita beralih ke pendidikan gitu Pak. Saat ini kan masih adanya ketimpangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak gitu ya Pak bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu. Bagaimana menurut Pak Sarwono terkait langkah yang seharusnya dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut? Saya rasa pendidikan kita harus mengalami perubahan orientasi. Karena pendidikan yang dialami oleh anak-anak cucu kita itu sekarang adalah pendidikan yang menitik beratkan hafalan, misalnya ya. Kemudian dalam cara kita mendidik orang, setiap subjek pendidikan itu dianggap satu hal yang terpisah dari subjek lainnya, gitu. Betul. Nah, sehingga kalau misalnya kita ingin anak-anak kita tahu banyak tentang banyak hal, dia harus punya banyak buku. Betul. Sehingga kalau dia ke sekolah itu dan di rumah itu banyak sekali buku yang harus dia baca dan dihafalkan isinya. Belum tentu dia pahami ya. Iya Pak. Dihafalkan. Dan ini sama sekali itu nggak betul begitu ya. Yang perlu diajarkan kepada anak-anak adalah pertama ya budi pekerti ya. Bagaimana supaya si anak itu memahami hal-hal yang menyangkut kebersamaan misalnya sopan santun. Gitu. Lantas juga menghormati sesama kawan, guru maupun orang tua begitu ya. Menyayangi mereka yang lebih muda, gitu. Dan kemudian mata pelajaran itu tidak perlu
dekati sebagai hal-hal yang satu sama lain terpisah. Betul. Yang harus diajarkan adalah metode mempelajari ilmu, gitu. Cara-cara untuk menuliskan pikiran kita, untuk menyatakan pendapat, gitu. Betul. Dan juga dengan demikian yang penting ditumbuhkan adalah kemampuan untuk mencari informasi dan mencari ilmu, gitu. Dan kemudian untuk merakit apa yang diketahuinya itu kalau perlu sendiri. Nah sekarang hal itu memang ditunjang oleh hadirnya teknologi informasi. Betul. Pokoknya kalau si anak itu ya mempunyai suatu metode yang bisa diandalkan untuk mencari pengetahuan dan informasi melalui teknologi informasi, dia bisa cari pengetahuan apa aja yang dia mau. Betul. Oke. Lalu terkait hal tersebut, siapa yang paling berperan penting gitu Pak dalam tumbuhnya seorang? Sebetulnya guru. Ya, dan juga orang tua. Jadi sang guru itu justru harus membimbing si anak sedemikian rupa sehingga si anak itu satu waktu mampu menjadi guru bagi dirinya sendiri. Gitu. Nah, oleh karena itu peranan guru yang paling penting adalah itu, peranan pemberdayaan dan juga peranan untuk menjadi teladan, gitu, dalam soal-soal yang menyangkut ya tadi yang saya bilang integritas, kejujuran, gitu, kemampuan melihat peluang. Nah, itu yang harus dikembangkan seperti itu ya Pak. Oke Pak Sarwono, terakhir, adakah pesan dan motivasi untuk generasi milenial untuk menunjang dan mencapai puncak demografi gitu, bonus demografi nantinya? Iya, saya rasa gini ya, kita harus sadar juga bahwa bonus demografi itu kan peluang. Iya, betul. Ya, ada sesuatu hal di balik itu, ya, bahwa peluang juga itu bisa menjadi krisis. Sebagaimana halnya krisis bisa menciptakan peluang juga bisa menciptakan krisis. Jadi kalau kita lupa untuk menarik manfaat dari era bonus demografi itu, kita akan menjadi beban. Gitu? Dan ini sudah terjadi di beberapa negara. Misalnya di beberapa negara Timur Tengah yang tidak usah saya sebutkan namanya. Bonus demografi itu pada awalnya melahirkan suatu euforia yang namanya Arab Spring, gitu ya. Itu terjadi di Tunisia, di Aljazair, di Maroko, di Mesir, gitu, Syria dan seterusnya. Tetapi waktu itu anak-anak muda di sana tuh orang yang berpengetahuan tapi tidak ada pekerjaan karena tidak ada lapangan kerja. Tidak ada lapangan pekerjaan. Jadi akhirnya yang terjadi krisis politik. Kebetulan di tempat-tempat itu ada persaingan antara negara-negara besar memperebutkan minyak. Ya udah, namanya tuh suatu badai yang sempurna lah, ya. Kombinasi dari intervensi luar, faktor yang di dalam adalah anak-anak muda yang nganggur karena nggak ada pekerjaan, dan juga dendam-dendam sejarah yang lama yang muncul kembali. Ya udah, selesai. Nah, yang di Indonesia harus dilihat sebagai peluang adalah ya bahwa negara-negara lain di sekeliling kita itu sudah melewati puncak demografinya. Semuanya sedang mengalami proses penuaan. Apakah itu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand juga. Lebih jauh lagi negara-negara seperti Cina, Korea Selatan, dan Jepang juga sedang menua. Satu-satunya negara yang populasi usia produktifnya paling besar adalah Indonesia. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan peluang ini, kita betul-betul bisa konyol gitu. Gitu. Karena kita akan penuh dengan anak-anak muda yang nggak ngerti apa yang mereka harus lakukan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gitu. Jadi itu memang harus sangat amat dimanfaatkan seperti itu ya Pak. Nah, dan ini tentunya peranan bagi kita semua ya. Apakah kita menjadi orang tua atau pemerintah atau pengurus sekolah, guru, itu perlu melihat itu, ya, supaya kita ini betul-betul memanfaatkan ya era bonus demografi ini, karena era seperti itu hanya terjadi sekali dalam sejarah
bagi semua bangsa. Kecuali Amerika ya, Amerika itu mempunyai kebijakan imigrasi yang sangat ramah dulu. Sekarang nggak lagi ya. Jadi mereka rajin mengundang orang di luar negeri untuk tinggal di Amerika sehingga demografinya tuh terus-menerus mudah begitu. Nah sekarang sudah beda lagi. Mereka tutup pintu. Oke baik. Oke baik. Semoga yang terbaik untuk Indonesia seperti itu, Pak Sarwono. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Masih. Semoga bisa menjadi motivasi dan pencerahan bagi kami kaum muda milenial. Terima kasih Pak Sarwono.